Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Septo Rivaldi dengan NIM 1121 104666 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis dari Universitas Pelita Bangsa. Di sini saya akan memberikan tutorial cara pengisian tentang SPT tahunan sesuai dengan tugas perpajakan. Nah, sebelum kita masuk login ke websitenya, di sini saya akan memberikan gambaran secara umum. Apa sih SPT wajib pajak itu? SPT wajib pajak itu merupakan pemberitahuan yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak yang terhutang dalam 1 tahun. Adapun batas waktunya biasanya itu di tanggal 31 Maret. Nah, dalam pengisian SPT tahunan berlaku self assessment system, di mana wajib pajak diberikan kepercayaan penuh untuk menghitung, membayarkan, dan melaporkan besaran pajak sesuai aturan yang berlaku. Jenis SPT tahunan itu terdapat ada 4. Ada SPT 1770, ada SPT 1770 SS, ada SPT 70S, dan SPT 1771. Nah, baik, kita langsung masuk ke websitenya. Nah, di sini kita langsung masuk bagaimana cara untuk mengisi SPT tahunan. Di sini kita masuk ke djponline.pajak.go.id, account login. Nah, di sini saya udah ngisi ininya. Tinggal kalian itu memasukkan nomor NPWP dan kata sandi yang ada. Dan kita masuk ke kode ini, kita isi ya. Nah, setelah kode ini kita isi, kita klik login. Nah, ini di sini barcode halaman yang dimana di sini ada informasi profile, bayar, lapor, dan layanan. Nah, kita kan tutorial tentang pengisian ingin lapor SPT, jadi kita klik lapor ya guys. Nah, setelah lapor itu ada 2 menu, yaitu pelaporan dan pra pelaporan, dan e-form dan e-filing nih. Nah, kita kan ingin melaporkan via online ya. Nah, jadi kita klik e-filing ini, mengisi langsung di situs web. Setelah itu kita klik buat SPT. Di sini ada ya, berarti tandanya ini 12 ini berarti kita udah melaporkan dari tahun sebelumnya. Nah, kita buat SPT di tahun yang 2000 terbaru. Apakah Anda menjalankan usaha atau pekerjaan bebas? Kita klik berhubung kita karyawan, kita klik tidak. Nah, di sini ada pertanyaan lagi, apakah Anda seorang suami dan istri menjalankan kewajiban perpajakan terpisah? Nah, berhubung kita masih TK0 ataupun tidak memiliki tanggungan, jadi kita klik tidak juga. Nah, di sini ada pertanyaan lagi, apakah penghasilan bruto yang Anda peroleh selama setahun kurang dari 60 juta? Yang Anda selama setahun kurang, nah ini tidak, kita di atas ya. Kita menggunakan formulir 1770S. Nah, di sini kita pilih dengan bentuk formulir. Nah, di sini jadi form kita jadi SPT 1770S karena kita di atas 60 juta. Setelah ini kita klik ya. Nah, setelah klik kita ditampilkan oleh beberapa menu nih.
Data formulir. Nah, tahun pajak kita pilih. Kan berhubung kita pilih tahun terbaru karena kita akan membayar tahun paling baru. Ini status SPT. Ini kita klik normal, pilih normal. Pembentuk Pembetulan tetap kita silang ya, isi masuk nol. Nah, kita klik selanjutnya. Nah, dari sini ini kan masih 40% ya. Nah, dari sini masih halaman kedua dari 5, kita masih banyak ini. Nah, di sini ada bagian A, penghasilan dikenakan PPh final atau bersifat final. Nah, kita klik nih, tambah. Nah, tambah ini isinya sumber. Ini kita pilih ini ya, bunga deposito, tabungan. Karena ini kan tabungan ya sumber jenisnya ya. Nah, DP ini nggak usah. Oke, ini DPP penghasilan bruto. Nah, ini diisi ya. DPP penghasilan brutonya kita itu kita klik, kalian klik ada di menu B8 jumlah penghasilan bruto. Biasanya yang ada di surat yang kalau kalian karyawan swasta itu biasanya itu ada di SPT tahunan yang diberikan oleh HR ya. Nanti kalian bisa tuh dilihat di situ di B8 itu ada penghasilan bruto. Itu nah saya ngisi 74. Nah, saya isi itu nah, punya ini dulu ya, saya dulu. Nah, ini PPP terhutang pun ada di ini yang diberikan HR itu. Nah, itu ada di B19. Kalau di punya saya B19 kan itu kita isi di situ namanya juga PPh terhutang, jadi kalian bisa lihat langsung ya di situ. Nah, langsung klik simpan. Oh, data sudah direkam, tinggal kita yes. Oke. Nah, kita udah masuk nih. Nih, berarti kita ini kan udah ada nih. Nah, baru kita lanjut ke daftar harta nih. Bagian B ada harta pada akhir tahun pada SPT tahun lalu. Jadi ini lebih memudahkan ya kalau misalkan di harta pada SPT tahun lalu. Jadi ketika kita lapor SPT tahun lalu itu sama, tinggal klik aja ya di sini untuk memudahkan kita. Jadi kita klik, nah hasilnya itu sudah keluar nih, sepeda motor, ada dengan total 7 juta segala macam. Kali kalau misalkan ada tambahan, kalian tinggal klik yang tambah. Kemudian kita udah isi, kita langsung klik kata SPT lalu lanjut ke daftar utang. Nah, di sini ada utang pada SPT tahun lalu. Nah, kita klik ini. Hasilnya ya berhubung kita nggak punya hutang. Nih kalau yang punya hutang diisi ya, Kak. Nah, di sini kita nggak punya hutang, jadi kita isi ini. Nah, kita langsung lanjut aja, lanjut ke daftar tanggungan. Nah, berhubung kalian yang biasanya ada yang udah punya suami istri atau nggak tanggungan, ya kita bisa tambah di sini ya. Nah, kalau misalkan ini kita menggunakan seperti yang tadi, kita klik yang ini biar cepat. Kalau misalkan kita masih sama seperti yang lalu, jadi kita langsung klik selanjutnya. Nah, kalian tinggal isi-isi aja ya. Nah, tuh, ini halaman udah ketiga ya dari 5 dan 60%. Nah, kita di sini bagian A penghasilan neto dalam negeri lainnya. Nah, ini kan tidak ada semuanya. Jadi saya langsung lanjut. Kalau ada kalian bisa isi ya, teman-teman. Di sini juga ada penghasilan yang tidak termasuk objek pajak. Nah, saya termasuk saya itu tidak ada. Jadi langsung ke lanjut bukti potong. Coba kita lanjut, kita klik dulu lanjut bukti potong itu ada apa. Oh ini, oh ini bisa dilihat ya pasal 21 jenisnya yang ini. Nah, kita klik selanjutnya aja. Nah, ini tinggal identitas. Identitas nih kalian bisa pilih teman-teman status kalian itu apa.
kawin apa tidak kawin. Jika kalian belum kawin, itu tinggal klik aja, pilih. Nah, di sini ada lanjut ke A nih. Sebelum lanjut ke setelahnya, kita lanjut ke A. Ini di sini ada identitas B ya. Nah, di sini udah tertera nih penghasilan neto negeri, dalam negeri sehubung dengan pekerjaan totalnya berapa nih, tinggal diisi semuanya ya. Nah, lanjut ke B. Nah, di sini biasanya auto ya di sini ya, teman-teman. Jadi ketika kita ngeklik di bawah 75 juta udah otomatis nih. Kayak misalkan penghasilan tidak kena pajaknya, biasanya kan ada tuh di pasal pasal berapa itu, di ini 54 juta kalau kita TK 0 atau di bawah ini. Nah, ini 54 juta. Nah, ini penghasilan tidak kena pajaknya berarti 15 juta. Nah, ini kita masuk ke penghasilan neto dulu ya. Soalnya tadi, oh nih, ini juga sudah nih. Penghasilan neto itu adanya di B12. Jumlah penghasilan neto itu kalian bisa isi di B12 yang ada di bagian HR. Jadi kalian tuh di samping kolomnya itu kan ada B, nanti ke bawahnya itu kan ada nomornya. Nah, saya pilihnya di situ. Nanti baca aja ya di sana teman-teman. Nah, di sini penghasilan netonya itu saya udah isi semuanya ya. Nah, ini lanjut ke B-nya. Nah, ini setelah lanjut ke B-nya kan tadi ini biasanya otomatis. Nah, ini pas kena pajaknya ini otomatis, ini kita lanjut ke C. Nah, ini ada PPh terhutang. PPh terhutangnya yang tadi ya, yang diisi dari B20 itu 19 kalau nggak salah tuh di sana. Nah, jumlahnya itu yang awal tadi sama kayak tadi awal itu. Nah, kita lanjut ke D. Setelah lanjut D, PPh yang dipotong dipungut tanggung pemerintah pajak. Nah, ini nih yang tadi. Ini biasanya udah auto nih. Cuman kalau misalkan emang belum kalian belum itu, uh, isi aja ya teman-teman. Nah, ini adanya di PPh yang dipotong atau dipungut pihak lain ditanggung pemerintah dan atau kredit pajak luar negeri atau terutang dalam negeri itu di PPh. Oh, B20 nih, ini yang di B20. Kalau di sini B20 yang namanya itu PPh pasal 21 dan PPh pasal 28 yang telah dipotong atau dilunasi. Nah, itu kita lanjut ke C. Nah, ini nih nihil. Lanjut aja kita klik. Nah, ini angsuran PPh. Nah, ini kan biasanya di sini itu ada dua ya pilihannya. Nah, jadi kita pilih jumlah pada angka 1/12 kali jumlah angka pada 13. Nah, di sini kita jangan lupa di sini klik 0 ya, guys. Biasanya di sini 0, di sini kosong nih. Jadi kalian harus ngisi dulu. Jadi langsung lanjut setelah diisi semuanya dua-dua ini langsung ke lanjut ke pernyataan. Pernyataan dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan undang-undang yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beritakan adalah benar, lengkap, dan jelas. Setelah itu, jika kalian sudah mengisi semuanya, tinggal kalian klik setuju lalu klik next. Nah, di sini ada formulir ya, formulir yang Anda tadi yang kita teman-teman tadi isi ya semuanya. Nah, di sini ini nih, jenis formulirnya 1770 S karena kita di bawah 60, di atas 60 juta, tahun pajaknya 2003. Ini tahun pajak terbaru ya, kawan, teman-teman. Di sini pasti yang paling terbaru, kebetulan ke 0 nih. Status SPTN-nya nihil, jumlahnya 0, catatannya lengkap. Tadi yang kalian isi itu pasti. Nah, di sini nih ambil kode verifikasi. Klik di sini berarti nanti kita ketika klik itu masuk ke email yang kalian masukkan di ini ya di DJP online ini. Nah, kita klik nih ya. Nih, kita kirim ke SMS atau enggak ke email ini. Kita masukin email ya. Kita klik OK. Nah, nanti setelah klik OK sukses,
kode, masukkan kode verifikasi ini. Nah, setelah itu kita masukkan nih 6, 8. Nah, ini kodenya, kode yang saya terima. Nah, baru kira-kira. Nah, sudah semua selesai semua. Nah, caranya seperti itu ya teman-teman untuk kita melapor wajib pajak. Nah, buktinya itu akan dikirimkan via email yang kalian gunakan di DPT online tersebut. Nanti masuk ke email kalian. Mungkin segitu saja teman-teman tutorial dari cara pelaporan SPT tahunan pajak ya. Semoga ini bermanfaat untuk kita semua dan saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sep, 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 sep.